Kabar mengenai Nikita Mirzani yang kini ditahan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pengancaman dan juga pemerasan terhadap Reza Gladys memang menjadi sorotan tajam. Tak hanya netizen yang ramai berkomentar, banyak pihak yang juga bersuara terkait penahanan artis penuh kontroversi tersebut. Sempat berseteru dengan Nikita Mirzani hingga melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 2023 lalu atas pasal pencemaran nama baik. Lantas seperti apa Tengku Zanzabela melihat seterunya kini ditahan atas laporan Reza Gladys? Benarkah penahanan Nikita adalah kelegaan dan juga goals tersendiri bagi Tengku Zanzabela meski bukan dari hasil laporannya, namun laporan dari Reza Gladys? Lalu seperti apa juga Fitri Solteru yang justru mempertanyakan keberadaan teman-teman yang selama ini selalu dibanggakan oleh Nikita. Mengapa teman-teman Nikita yang kerap disebut dengan Bapak Peri menghilang di telan bumi dan seolah diam di saat Nikita Mirzani berada di titik nol? Lalu, seperti apa juga tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara mengenai penahanan Nikita Mirzani oleh polisi? Apa pendapatnya terkait keputusan polisi yang tidak memborgol tangan Nikita saat ia mengenakan baju tahanan oranye? Dan bagaimana pula Denis Karyesta yang juga angkat bicara mengenai penahanan Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah Nikita Mirzani resmi ditahan atas laporan Dr. Reza Gladys atas kasus dugaan pengancaman dan juga pemerasan, aktris sekaligus DJ Tengku Zanzabela mengaku bersyukur. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya pun juga pernah berseteru dengan Nikita beberapa tahun lalu yang berujung pada laporan polisi karena merasa menjadi korban serangan Nikita yang menurutnya sangat keterlaluan. Selain itu, Tengku Zanzabela juga mengisahkan bagaimana Nikita menuduhnya sebagai pengguna narkoba, menyebarkan nomor telepon pribadinya hingga memposting foto anaknya di media sosial. Akibat dari tindakan tersebut, Tengku Zanzabela pun mengaku merasa sangat terpukul. Bahkan, ia pun merasakan dampak yang begitu signifikan, terutama dalam urusan pekerjaan dan juga rezeki, karena nomor telepon yang disebarkan adalah nomor penting dalam hidupnya. Tak hanya itu, setelah nomor tersebut tersebar, Tengku Zanzabela juga mengalami pelecehan dan hujatan dari banyak orang yang tidak dikenalnya melalui pesan-pesan yang diterimanya. Namun kini, ia pun merasa lega karena rasa sakit hatinya seolah terobati dengan ditahannya Nikita Mirzani atas kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Awalnya mungkin puncaknya adalah dia itu menggoreng-goreng ranah pribadi saya, seperti bilang saya itu pemakai narkoba, lalu saya dipecat dari sahabat polisi, lalu dia bilang dia posting foto saya, foto anak saya begitu. Iya, terkait anak diposting, wajah saya yang diedit-edit kayak gitu-gitu ya. Ya itu pada saat itu titik terendah saya. Padahal saya itu membantu dia dengan tulus. Walaupun dia keluar-keluar bilang siapa yang nyuruh lu bantu? Iya, memang lu gak akan bisa nyuruh gue, kan lu di dalam penjara gitu. Artinya melalui perantara Kak Fitri ini bantuan saya datang gitu. Sakit hati pasti. Apalagi nomor saya disebarin kan. Itu kan berdampak sekali dengan rezeki saya gitulah ya. Artinya dia secara tidak langsung sudah mematikan rezeki saya karena nomor tersebut adalah nomor penting buat saya.
Tengku Zanzabela juga menilai bahwa penahanan Nikita Mirzani menjadi sebuah bukti nyata yang mematahkan klaim Nikita selama ini yang kerap merendahkan institusi Polri dan menganggap dirinya kebal hukum. Ia pun juga mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang langsung menahan Nikita setelah menjalani pemeriksaan beberapa hari lalu. Menurutnya, keputusan penyidik untuk menahan Nikita dan memakaikannya baju tahanan oranye menunjukkan bahwa hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu. Lebih lanjut, Tengku Zanzabela pun juga menegaskan bahwa ia akan terus mengawal kasus ini hingga proses persidangan selesai dan putusan akhir dijatuhkan kepada Nikita Mirzani. Ya, saya bersyukurlah sama Tuhan. Jadi Nikita Mirzani ini bisa ditahan seperti itu. Bahkan dia sendiri mungkin tidak berpikir bahwasannya dia bisa ditahan. Iya, itu terpatahkan bahwasannya kayak dia kan selalu merendahkan institusi Polri juga ya di lain sisi ya. Walaupun ada orang yang bilang dia itu pro Polri gitu ya. Tapi kan dia sering kali bilang, emang lu punya duit, emang lu punya duit. Nah ini, kejadian kali ini itu relate semua dengan apa yang dia ucapkan gitu. Artinya, lu kalau mau aman, lu bayar. Dan ini dia lakukan juga. Saya mengapresiasi, ini hebat loh PMJ ini bisa sampai mengorangekan Nikita Mirzani, walaupun banyak lah yang bilang ini sebentar aja, ini untuk memuaskan hati masyarakat saja. Ya kita lihat aja lah, semua kan nanti terlihat pada hasil. Nanti baru bisa kita apresiasi penuh pada saat hasil akhir gitu. Ya, saya akan mengawal kasus ini sampai putusan akhir. Di sisi lain, Fitri Sauteru juga turut menanggapi penahanan Nikita Mirzani oleh polisi atas laporan Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan. Sebagai mantan sahabat, Fitri mengaku prihatin dengan apa yang kini menimpa Nikita Mirzani. Namun, di tengah situasi sulit seperti ini, Fitri pun juga mempertanyakan keberadaan teman-teman yang selama ini selalu dibanggakan oleh Nikita. Ia pun heran apakah sosok yang kerap disebut dengan Bapak Peri yang selama ini begitu dekat dengan Nikita akan turun tangan untuk membantunya atau justru memilih diam. Menurut Fitri, saat Nikita berada di puncak, banyak orang yang ada di sekelilingnya. Namun kini, ketika Nikita jatuh ke titik terendah, sosok yang dulu begitu dekat justru menghilang bak di telan bumi. Tak satu pun dari mereka muncul ke hadapan publik untuk membela ataupun mendukung Nikita Mirzani. Tentu aku sebagai orang yang pernah berteman dengan dia, prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Awalnya juga saya nggak percaya ya, saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa. Tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini, saya meyakini dia tidak sendiri. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya. Tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang. Awalnya saya memang meragukan apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar saya simak, kok begini ya gitu. Sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya. Dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu
kasihan anak-anaknya kan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Sementara itu, Pitra Romadoni juga menilai bahwa pengajuan penangguhan penahanan bagi Nikita Mirzani yang ditulis tangan oleh Loli Putri Nikita kemungkinan besar akan sulit dikabulkan oleh penyidik. Salah satu alasannya karena Loli masih di bawah umur. Menurut Pitra, penjamin dalam pengajuan penangguhan seharusnya berasal dari keluarga yang telah dewasa, seperti orang tua, kakak, ataupun saudara laki-laki Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Pitra pun menjelaskan bahwa dalam kasus ini, peluang penangguhan pun semakin kecil karena ancaman pidana yang dikenakan terhadap Nikita pun cukup berat. Pasal yang diterapkan adalah pasal terkait pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara di atas batas 5 tahun yang umumnya menjadi pertimbangan dalam pemberian penangguhan penahanan. Itu saya kira tidak sah secara hukum ya, karena yang dikatakan cakap hukum itu ketika orang itu sudah dewasa. Nah, kalau memang seorang anak kita lakukan untuk melakukan perikatan, contohnya perjanjian, itu adalah perikatan yang tidak sah secara hukum karena dia belum dewasa. Belum dewasa itu artinya dia belum cakap hukum. Nah, karena memang dia belum cakap hukum, saya kira ini adalah hal yang keliru. Seharusnya yang melakukan jaminan penangguhan penahanan itu adalah ini kan menjadi penjamin dia atas penahanan yang dilakukan penyidik terhadap saudara NM. Nah, seharusnya menjadi penjamin itu adalah pihak keluarga yang sudah dewasa, baik itu orang tua, baik itu kakak ataupun abang, orang terdekatnya. Apabila memang melarikan diri contohnya, jadi yang dijaminkan itu yang bersangkutan ataupun ada jaminan uang untuk sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh korban. Saya kira untuk penangguhan penahanan itu tidak bisa dilakukan mengingat ancaman pidananya itu di atas 5 tahun karena pasal yang diterapkan itu adalah pasal pemerasan yang ancaman pidananya 6 tahun gitu. Jadi terkait dengan penangguhan penahanan itu hanyalah hak subjektivitas daripada penyidik. Nah, kalau kita lihat dari secara objektif kasus ini bahwasanya penangguhan itu tidak bisa dilakukan. Kecuali yang kasusnya ini adalah kasus tipiring, tindak pidana ringan yang di bawah 5 tahun, maka dapat dilakukan penangguhan penahanan ataupun yang bersangkutan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lantas, bagaimanakah tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara mengenai penahanan Nikita Mirzani oleh polisi? Apa pendapatnya terkait keputusan polisi yang tidak memborgol tangan Nikita saat ia mengenakan baju tahanan oranye? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Okay. Setelah respon menohok dari Fitri Sauteru dan Tengku Zanzabela, usai Nikita Mirzani ditahan, praktisi hukum Deoli Payumara turut memberikan analisis mendalam mengenai nasib hukum Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan bos skincare sebesar 4 miliar rupiah yang menyeret namanya itu. Ya, menurut Deolipa, kasus pemerasan bukanlah perkara ringan dalam sistem hukum di Indonesia. Ia pun menegaskan bahwa pemerasan pun dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang hampir selalu berujung pada penahanan tersangka. Dalam pandangannya, ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, pihak kepolisian pun memiliki kewenangan kuat untuk melakukan penahanan guna memastikan tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, ia pun juga menilai
bahwa dalam situasi seperti ini, posisi hukum Nikita berada dalam keadaan yang sangat lemah. Lebih lanjut, Deoli Payumara juga menjelaskan meskipun penangguhan penahanan dapat diajukan sebagai langkah hukum untuk membela Nikita, namun peluang permohonan tersebut dikabulkan sangatlah kecil. Hal ini pun disebabkan oleh sifat kasus pemerasan yang dianggap merugikan korban secara finansial dan juga mental, sehingga pihak berwenang cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait permohonan penangguhan penahanan. Memang setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya penganiayaan berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian, itu pasti ditahan begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. Dan berat itu begitu. Jadi memang Nikita misalnya ketika dia kasus adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Selain itu, Deoli Payumara turut menanggapi perihal keputusan polisi yang tidak memborgol tangan Nikita saat dilakukan penahanan. Menurutnya, keputusan untuk memborgol atau tidak tergantung pada analisis penyidik terhadap kondisi tersangka. Jika Nikita terlihat tidak diborgol, itu berarti penyidik pun juga menilai bahwa pemain film Nenek Gayung itu pun tidak memiliki potensi untuk melarikan diri. Selain itu, Deolipa juga menyoroti perihal Nikita yang hanya menggantungkan baju tahanan berwarna oranye di pundaknya tanpa mengenakannya. Dalam hal ini, Deolipa pun juga menjelaskan bahwa di Indonesia tidak ada aturan dalam KUHP yang mewajibkan tahanan untuk mengenakan baju tahanan. Penggunaan baju oranye hanyalah kebijakan internal institusi penegak hukum dan bukan merupakan suatu hal yang terlalu penting dalam sebuah proses hukum. Kepentingan dari pihak penyidikan ya, karena ada orang yang diborgol. Sebenarnya diborgol ini tujuannya apa? Supaya jangan melarikan diri, kabur. Jadi tergantung keyakinan dari penyidik. Kalau penyidik yakin bahwasanya si tersangka ini kemudian memang kooperatif dan tidak melarikan diri, ya sudah, dia jalan juga nggak apa-apa. Banyak kok para tersangka yang kemudian tidak diborgol karena memang secara analisa penyidik ini si tersangka ini nggak punya potensi melarikan diri. Nah, diborgol itu tujuannya supaya jangan melarikan diri. Tapi kalau dia nggak punya potensi pertimbangan penyidik, ya dia nggak perlu diborgol. Yang penting masih di lingkungan kantor kepolisian. Subjektivitas dari penyidikan. Kecuali kalau dia ditangkapnya di mana, di luar, mau dibawa polisi, itu harus diborgol supaya jangan lari, karena itu di luar kantor kepolisian. Tapi kalau ini kan di luar kantor kepolisian, dia lari pun pasti mentok-mentoknya kan kekurung juga. Memakai baju tahanan itu nggak wajib sebenarnya. Itu cuman etikanya atau kebijakan-kebijakan dari institusi itu yang kemudian dijalankan. Meninggalkan praktisi hukum Deoli Payumara yang turut menyoroti keputusan polisi yang tidak memborgol Nikita Mirzani saat penahanannya. Lantas, bagaimana pula selebgram Dennis Karyesta yang angkat bicara mengenai penahanan Nikita Mirzani? Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Selain praktisi hukum Dewi Payumara yang menyoroti keputusan polisi yang tidak memborgol Nikita Mirzani saat penahanannya, selebgram Dennis Karyesta juga angkat bicara mengenai kasus tersebut. Ya, Dennis pun mengungkapkan keprihatinannya atas penahanan Nikita Mirzani oleh Polda Metro Jaya. Namun menurutnya, jika seseorang memang bersalah, maka harus tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia pun menegaskan bahwa mendukung orang yang bersalah justru bisa menjadi sebuah hal buruk karena dapat mendorong lebih banyak orang untuk melakukan hal serupa, terutama dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita. Lebih lanjut, Dennis pun juga menilai bahwa kinerja Polda Metro Jaya tidak mungkin sembarangan dalam menangani kasus ini. Ia pun percaya bahwa proses penahanan yang dilakukan pasti sudah melalui pertimbangan yang matang. Selain itu, Dennis pun juga mengkritisi peran Nikita sebagai seorang public figure yang kerap mengulas produk kecantikan. Padahal, ia bukanlah seorang dokter di bidang tersebut. Menurutnya, jika memang ingin berperan dalam memberantas praktik mafia skincare, sebaiknya dilakukan tanpa imbalan. Jika dilakukan dengan bayaran, hal itu pun justru terkesan hanya sebagai ajang mencari keuntungan. Dennis pun juga memberikan pesan kepada Nikita Mirzani agar fokus menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Dennis pun juga menyarankan agar kedepannya Nikita pun lebih mengutamakan kepentingan anaknya daripada terus membuat kontroversi di media sosial. Kalau prihatin ya prihatin. Cuman ya mau gimana kalau emang salah, masa dibenerin? Ya kan kalau salah didukung nanti pada ikut-ikutan. Menurut gua sih kalau misalkan memang salah ya harus dihukum. Harus dihukum. Kalau misalkan memang dia jeruk peres ya harus dihukum. Karena biar nggak ada yang lain-lain. Karena itu bisa beranak pinak. Kalau lu lihat ini berhasil nih, dia bisa dapat 20M, 5M. Nanti jadi pengen juga, gue juga gitu gitu. Dan kalau misalkan menurut gua polisi apalagi Polda nggak mungkin sih, polisi atau Polda nggak mungkin sih mereka menangkap orang kalau misalkan belum jelas semuanya. Kalau menurut gua sih ini ya parah lah. Para reviewnya kan kalau misalkan pahlawan ya nggak berbayar lah, di mana-mana ya pahlawan tuh kan nggak berbayar, mana ada sih pahlawan berbayar gitu. Kalau berbayar ya semuanya berarti namanya cari duit, bukan pahlawan. Menurut gua dia review skincare nggak cocok. 1, dia punya usaha skincare. 2, dia bukan dokter. 3, dia nggak pernah belajar kuliah skincare. Dia nggak cocok menurut gua. Ya lu ngerti aja kagak nggak pernah review. Semoga masalahnya kan Niki cepat selesai dan semoga nggak diulangin lagi gitu kan, soalnya sering banget kan bolak-balik. Kayak gue tuh sebenarnya tuh ya kadang-kadang pengen ngoceh-ngoceh tuh keren karena ada Jaden, karena ada anak gitu. Nanti anak lu gimana ya, anak lu gimana? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.